Awas aja ya kalau kamu bilang ke siapa-siapa aku suka sama Tono ya. Ih. Ya, nggak bakal aku bilang. Tau nggak Putri suka sama Tono tau? Hah? Putri suka sama Tono? Bang Sari, Bang Laura. Itu jangan maling dong. Kamu tuh teman lagi cerita bukannya dengerin malah dimaling. Dasar Tuti. Iya maaf. Aduh. Tapi kalian semua jangan bilang sama siapa-siapa ya. Tutup mulut kalian. Sip, gampang. Oke. Loh uangku. Ini Tuti. Ya anak-anak tempat duduknya sekarang bakal ibu ubah ya. Duduknya cewek cowok biar pada fokus belajar. Ih padahal udah seneng duduk di sini. Ih masa duduk sama cowok sih gak suka ah. Ih semoga aku sama Tono, semoga aku sama Tono. Ya yang pertama Tono duduk sama. Semoga aku. Tono duduk sama Dewi. Ih. Loh Putri kenapa gak setuju? Hah enggak kok bu. Bagus lagi biar saya gak diganggu sama dia. Hai Dewi. Hai Tono. Ih Dewi. Apaan sih Putri? Aduh maaf. Ibu dan Bapak mohon tunggu di luar dulu ya. Kami akan segera melakukan pemeriksaan kepada pasien Nova. Nova. Kamu apa kan Nova, ha? Aku gak sengaja ngedorong Nova, Pak. Gak usah bohong. Kamu sengaja kan? Ibu tidak habis pikir dengan kamu, Gos. Bisa-bisanya kamu mencelakai adikmu seperti itu. Tapi Bu, aku bener-bener gak sengaja. Gak usah bohong ya kamu. Sekarang kamu pergi dari sini karena Bapak Ibu gak mau ngeliat mukamu lagi. Tapi Pak, pergi. Nova. Bu, Ibu yang sabar ya Bu. Nova pasti baik-baik saja kok. Dok, bagaimana keadaan anak saya dok? Anak bapak baik-baik saja kok. Hanya mengalami luka lecet sedikit pada bagian kepalanya. Dok, apa saya sudah boleh bertemu dengan anak saya? Boleh kok, boleh. Silahkan. Ayo Bu, masuk. Nova, anakku. Nak, kamu gak apa-apa nak? Nova nggak apa-apa kok, Pak, Bu. Kak Agus mana? Anak itu sudah Bapak usir. Bapak gak terima kalau anak kesayangan Bapak didorong sama Agus. Kamu tidak usah menanyakan keadaan Agus lagi. Dia itu sangat membenci kamu. Pak, Bu, Kak Agus itu sebenarnya nggak salah. Yang salah itu kemarin Nova. Nova sebenarnya bukan didorong sama Kak Agus, tapi Nova kepleset. Tapi Agus bilang dia ngedorong kamu. Kak Agus bukan mau ngedorong aku, Pak. Tapi Kak Agus mau nyelamatin aku yang kepleset. Pak, terus gimana ini? Kita harus cari Agus sekarang. Mbak, semua perabotan di rumah ini udah diganti dengan yang baru kan? Sudah Nyonya, semuanya sudah diganti. Dari meja makan, kursi, sofa, TV, ranjang tidur, sampai mesin cuci juga udah diganti Nyonya. Bagus, udah dipastikan juga kan rumah ini bersih dari segala kotoran dan debu Mbak. Sudah Nyonya, para pembantu di rumah ini sudah melakukan pembersihan sampai 100 kali. Biar rumah ini terbebas dari kotoran dan debu Nyonya. Apalagi ya? Nyonya tenang saja ya Nyonya. Saya sudah pastikan kalau rumah ini seperti baru lagi. Tadi para bodyguard juga udah melakukan pengecatan ulang pada tembok-tembok. Dan lantai-lantai yang ada noda setitik aja udah diganti kok Nyonya. Jadi Nyonya tenang aja ya Nyonya. Saya mah emang gak perlu ngeraguin kamu lagi. Kerja kamu udah bagus sekali. Makasih ya Mbak. Sama-sama Nyonya. Ini kenapa ya Nyonya tiba-tiba nyuruh kami bersih-bersih dan mengganti seluruh perabotan dengan yang baru? Nyonya lagi pengen ngabisin seluruh duit Nyonya ya? Ngabisin seluruh duit? Saya aja nggak ngerasa duit saya berkurang. Masih kurang banyak saya ngabisin duitnya Mbak. Waduh, ini teman saya mau datang ke sini. Gak enak kalau rumahnya kelihatan kotor. Apa Nyonya? Nyonya mengganti seluruh perabotan rumah gara-gara mau ada tamu yang datang. Iyalah, nggak enak kalau nyambut tamu kita pakai perabotan yang lama. Harus perabotan yang baru. Jadi setiap ada tamu yang datang, perabotan lama ini harus diganti ya Mbak. Siap Nyonya. Oh ya Mbak, nanti juga suruh chef pribadi kita untuk masak masakan dari 50 negara. Biar nanti tamu saya tuh nggak bingung mau makan apa. Baik Nyonya. Sama satu lagi Mbak, di kamar saya itu ada emas 1 kilo. Tolong kamu ambil dan bungkusin itu ya Mbak.
Buat apa Nyonya? Buat saya kasih ke tamu saya. Gak enak soalnya dia udah datang jauh-jauh tapi saya nggak ngasih apa. Nggak, ngasihnya emas 1 kilo Nyonya. Biasanya lo tamu itu dikasihnya jajan atau snack Nyonya. Ih, nggak enak saya ngasih kayak gituan. Lagian saya itu punya 10.000 kilogram emas batangan. Jadi ngasih 1 kilo aja nggak apa-apa kok. Tolong siapin ya Mbak. Siap Nyonya. Akhirnya bakal ada yang datang ke sini. Setelah aku pikir-pikir, aku jarang banget punya teman. Akhirnya aku punya sahabat juga di sini. Tapi cukup nggak ya kalau cuma ngasih emas 1 kilogram aja? Bodyguard! Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Saya punya mobil di rumah ini ada berapa ya? Kurang lebih ada 146 mobil Nyonya. Ada apa ya Nyonya? Rencana saya mau ngasih mobil ke tamu saya, tapi nggak apa-apa ya saya ngasih mobil yang bekas saya. Harusnya nggak apa-apa sih ya Nyonya. Harga mobilnya Nyonya semuanya mahal-mahal. Yang paling murah itu harganya 2 miliar Nyonya. Jangan mobil bekas deh. Tolong kamu beliin mobil baru ya sekarang yang harganya 5 miliar. Sekarang ya bodyguard. Hah? Sekarang Nyonya? Iya sekarang. Entar lagi tamunya udah mau datang. Tolong kamu cepat beliin ya. Siap Nyonya. Semoga mobilnya datang tepat waktu biar aku bisa ngasih ke dia. Hari ini bakal ada rapat guru, jadi kita pulang cepat. Ih sumpah, seriusan? Serius, aku dengar dari kelas sebelah tadi ngasih info. Yes. Akhirnya bisa tidur habis ini. Nongkrong ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Pagi. Pasti kalian udah pada dengar kan bakal ada rapat guru habis ini kan. Tuh kan bener. Yes, pulang cepet. Ntar ke BW atau yang BG? Tapi tenang aja kok anak-anak. Ibu bakal kasih tugas sekalian yang harus dikumpul hari ini ya. Kerjain LKS halaman 2 sampai halaman 100. Dikerjain di double folio, ditulis tangan, terus dikumpul di loker ibu ya. Tolong ketua kelas inget ya. Iya. Tugas? Hah? Tugas? Ibu tunggu tugasnya pas bel pulang sekolah ya semua ya. Ya ampun, kasihan banget Andi. Pasti keluarganya itu nggak mampu. Bajunya kotor, tasnya rusak, kotak pensil dari kresek, HP-nya jelek. Berat banget kayaknya hidupnya dia. Bersyukur banget deh aku lahir di keluarga yang mampu. Kenapa Mir? Enggak kok. Oh iya, kerja kelompok nanti mau gantian di rumahku aja nggak? Di rumahku aja lagi nggak apa-apa kok. Aduh, aku nggak enak kalau di rumahmu terus. Gantian di rumahku aja ya sekarang. Rumahnya dia kayak gimana ya? Aku nggak boleh mikir kayak gitu. Jahat banget sih aku. Gimana Mir, mau nggak? Tapi kamu nggak apa-apa nanti. Kerja kelompok kita kan bakal kotor banget. Nanti orang tua kamu bakal repot bersihin bekas kerja kelompok kita. Ngapain repot, tenang aja. Nanti banyak kok yang bantu bersihin. Banyak? Ampun, pasti dia tinggal sama satu keluarga besar. Kira-kira bisa nggak ya nanti kerja kelompok di rumahnya dia? Pasti deh bakal sempit rumahnya. Ini beneran rumahmu? Beneran lah. Ya masuk. Tamunya lebih luas daripada rumahku. Pa, Ma. Andi sudah pulang. Papa Mama lagi ada dinas di luar negeri. Tapi nanti malam sudah pulang kok Dek Andi. Anjir. Ternyata Andi punya pembantu. Oh gitu ya Mbak. Oh ya Mbak, hari ini aku ada kerja kelompok pesenin McD ya Mbak. Terus pesen minumannya Starbucks ya Mbak. Sama kolam renangnya udah dibersihin kan Mbak? Nanti aku mau ajak teman-temanku berenang. Di saat kerja kelompok di rumahku aku cuma ngasih es teh. Di sini ngasih Starbucks anjir. Siap Dek Andi. Oh ya, tasnya sini bawa. Nanti Mbak taruh di kamarnya Dek Andi. Kasih ya Mbak. Saya permisi ya Dek Andi. Udah kayak di sinetron aja gila. Oh ya, kita kerja kelompoknya di lantai atas ya. Oh iya Andi. Tapi tangganya di mana ya?
Kok naik tangga? Pakai lift dong. Ya. Ternyata yang perlu dikasihanin itu aku, bukan Andi. Gimana? Kalian udah seneng kan? Aku traktir belanja 100 juta. Seneng banget, Vel. Makasih banyak ya, Vel. Ternyata kamu beneran sultan ya, Vel. Bisa traktir kita 100 juta loh di mall mewah kayak gini. Iya dong. Sekarang tugas kalian harus pamer ke Putri dan Putri Love Tono. Putri pinjam buku mudang? Enggak boleh. Galak banget. Sorry soalnya ini buku penting, nggak boleh dipinjam jadinya. Iya pinjam bentar doang ah. Sari jangan. Kamu ternyata suka. Please stop, jangan diomongin. Iya aku suka sama dia, tapi kamu janji nggak akan kasih tau siapa-siapa ya. Awas kamu nggak tahu siapa-siapa. Semuanya. Sari. Putri kok digituin Sarinya. Awas. Enggak kok Tono, orang aku sesama teman biasa kayak gitu jaman-jaman ya kan Sari? Tono sebenarnya Putri. Sari. Putri itu Sarinya pingsan. Hah? Enggak kok, orang dia ini apa namanya tidur doang. Nggak apa-apa kok Tono. Oh gitu ya. Ya udah aku balik ya. Iya Tono. Tono. Serius nih, banyak banget yang minta kayak gini nih. Kak, berapa sih punya kacamata? Banyak banget ya kacamatanya, Kak. Tunjukin dong kacamatanya, Kak. Oke, aku liatin sekarang. Nah, jadi semua properti buat konten aku ada di 2 box ini. Sekarang kita akan buka. Jadi ini kacamata aku, dan ini selendangnya. Kita bedah dulu kacamatanya, oke? Nah, jadi kacamataku cuma segini doang. Nih kacamata Tono, kacamata Budi. Sisanya figuran, kadang bisa ganti-ganti gitu. Kayak ini pernah jadi Pak Guru, tapi pernah jadi siswa juga. Ini dulu pernah jadi kacamata bapaknya Tono, tapi pernah jadi guru olahraga juga. Sisanya nggak tahu aku siapa aja ini. Sekarang kita buka yang selendang. Kalau selendang baru aku tahu. Kayak ini rambut Bu Guru, rambut Sari, rambut Putri, jadi ini Show Bali United. Rambutnya Laura, rambutnya Siti, rambutnya Tati. Terus yang ini rambutnya Mama. Kadang bisa jadi mamanya Tono, mamanya Sari, mamanya Budi. Pokoknya Mama ini semua rambutnya. Jadi itu doang properti buat konten aku tuh, lihat tuh.